berbahagia di dalam kasih Kristus. Salam sejahtera. Mari kita merenungkan firman Tuhan kembali ya. Hari ini firman Tuhan didasari dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 28 dan 29. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kasih karunia dalam kehidupan kami mohon Engkau terus membimbing dan memelihara kami untuk tetap setia dan beriman kepada Engkau Allah yang sudah memberikan kasih-Mu yang besar kepada kami. Kini ya Bapa, firman-Mu kiranya meneguhkan dan menguatkan iman kami. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Umat Tuhan, kita ini adalah umat yang dikasihi Dia, Tuhan Allah kita. Karena kita telah dipilih dan dirangkul untuk menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan dari Dia. Ini perlu kita hayati setiap hari dalam kehidupan kita. Banyak orang yang dikuasai oleh keyakinan bahwa ia akan percaya jika melihat segala sesuatu berjalan seperti yang dipikirkannya atau seperti kenyataan pada umumnya, barulah ia bisa percaya. Pemahaman ini bukan salah ya. Memang kita perlu memperhatikan, mempelajari segala sesuatu kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita agar dapat bersikap untuk selanjutnya. Namun perlu juga kita ingat bahwa belum tentu kan seluruh kejadian di dalam hidup kita dapat kita pahami. Kita berhadapan dengan dunia yang demikian luas, belum lagi seluruh alam raya ini. Apakah kita yang setitik debu dalam alam raya ini sungguh-sungguh dapat mengetahui segala hal yang ada di dalam alam raya ini? Tentu tidak bisa kan? Nah, umat Tuhan oleh karena itu bergantung apalagi bersandar pada pengertian sendiri itu adalah justru mustahil untuk dapat menyikapi kehidupan ini. Thomas adalah salah seorang yang bergantung pada pengertiannya sendiri. Walau telah dikatakan oleh para sahabatnya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain, bahwa mereka sudah melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit, Thomas tetap tidak percaya. Alasannya tentu dapat kita mengerti, karena Thomas adalah seorang yang baru dapat percaya jika dapat matanya dan tangannya sendiri memegang tubuh Tuhan Yesus dan melihat Ia yang telah bangkit dari kematiannya. Thomas sedang memperlihatkan diri sebagai orang, sekali lagi, yang hanya dapat menerima apa? Dalam keterbatasan dirinya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu kejadian yang melampaui pengetahuan, pikiran, dan tubuhnya. Padahal pengetahuan dan pikiran dan tubuh Thomas dan kita juga yang terbatas ini jauh lebih kecil daripada pekerjaan Allah yang mau disampaikan kepada umat manusia di seluruh bumi ini. Oleh karena itulah, ketika Thomas akhirnya diberi kesempatan untuk menyentuh tubuh yang bangkit itu setelah dia melihatnya, lalu ia tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku."
sebuah pengakuan tentang Tuhan Allah yang sanggup melakukan apapun melampaui penghayatan dan pengetahuan manusia ketika ia melihat sendiri kebesaran dan kekuasaan Tuhan Allah itu. Namun yang terlebih menjadi pelajaran adalah bahwa ternyata Tuhan Yesus yang telah bangkit itu kemudian memberi pernyataan juga bahwa kita akan berbahagia jika kita percaya akan kebesaran dan kuasa Allah yang dapat terjadi dalam kehidupan ini, yang dapat melampaui apa yang kita pahami. Jika Tuhan Yesus dapat bangkit dari kematian, yang mana ini melampaui pengetahuan manusia, dan kini kita sebagai umatnya yang percaya pada kebangkitan Kristus, maka kita pun sebenarnya sekarang sedang berkata bahwa kita sedang menyembah dan percaya Tuhan Allah yang pekerjaannya melampaui kekuatan dan pengetahuan manusia, karena kita percaya kepadanya walau tidak melihat. Dalam iman dan percaya sungguh kepada Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus, sahabat Kristus, kita menjadi umat yang meneladani apa yang dilakukan Kristus bagi kita, memberikan kasih-Nya, anugerah keselamatan bagi kita umat manusia yang lemah dan berdosa ini. Kemudian apa? Kita akan mempercayakan diri kepada pekerjaan Allah yang melampaui pengetahuan dan kekuatan kita. Kita dapat mengalami masa-masa senang, berbahagialah, dan bagikan kebahagiaanmu pada sesama. Ataukah kita sedang mengalami masa-masa susah? Tetaplah percaya, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Teruslah beriman dan mengerjakan kasih serta kehendak-Nya, walau kita tidak mengerti apa yang diperbuat-Nya bagi kita. Berimanlah penuh bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong dan akan menghiburmu di kala susah, dan akan menggantinya dengan sukacita surgawi, sukacita yang asalnya dari Tuhan Allah saja. Jadi, apakah bisa tetap bersukacita walau tidak mengerti kehendak Tuhan? Tentu bisa. Bagi setiap pengikut Tuhan tentu bisa. Tetaplah berjalan dalam terang ilahi, terang Tuhan, walau tidak mengerti kehendak-Nya. Pada saat itulah kita sedang percaya dan beriman pada Allah yang Maha Kuasa, yang melampaui apa yang kita pahami. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, bersama-sama dengan kami yang sedang bersuka-cita, kami menaikkan syukur kepadamu. Baik itu bersukacita karena memang Tuhan memberikan banyak keinginan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tetapi kami juga mau bersukacita bersama dengan sahabat-sahabat Kristus yang sedang mengalami persoalan dan tantangan hidup yang tidak dipahami. Kami mohon ya Bapa, sukacita surgawi yang asalnya dari Engkau saja, untuk mempercayakan diri untuk beriman penuh, tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan demikian. Dan biarlah kami semua dalam keadaan bersukacita ini karena kami menerima apa yang kami inginkan, dan kami mengalami apa yang tidak kami mengerti,
Kami tetap terus berjalan dalam terang Tuhan, mengikuti kehendak-Mu dan membagikan cahaya kebaikan Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami selalu dalam tangan pemeliharaan-Mu, Allah yang menguasai alam raya ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, sahabat Kristus, Tuhan memberkati sahabat semua. Sampai jumpa.